Desa Terata, Kecamatan Beda, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia bersama Bapak Kadis bertanya mengenai pembentukan pengurus koperasi Merah Putih di desa ini dan hal lainnya, karena koperasi Merah Putih ini adalah ide dari Bapak Kadis Prabowo untuk percepatan kemajuan ekonomi di desa. Dan setelah adanya bantuan saya di desa Komdes dengan berdiri koperasi Merah Putih ini akan mempercepat kemajuan ekonomi desa lebih cepat hingga Indonesia 2045 desa Bapak maju dapat terwujud dengan cepat. Untuk desa Terata, bagaimana Pak Kadis pembentukan pengurus koperasi Merah Putih? Alhamdulillah, untuk pembentukan koperasi Merah Putih telah kita laksanakan pada tanggal 8 Mei 2025 di Aula Kantor Desa Terata. Terus ini pengurus koperasi Merah Putih ini kan Pak Kadis harus seorang yang kapabel, yang mampu, yang berpengalaman, karena akan membawa satu beban tugas yang berat untuk merubah ekonomi di desa sehingga masyarakat desa itu lebih cepat maju. Adanya BUMDes, untuk Kampar kan BUMDes ini banyak yang hidup, ada yang mati gitu kan. Tapi banyak yang sedang. Misalnya untuk kemajuan besar BUMDes untuk Kampar bisa kita katakan sangat lambat lah. Tapi koperasi Merah Putih ini akan membantu BUMDes sehingga percepatan kemajuan ekonomi desa itu semakin cepat. Untuk desa Terata, Pak Kadis, upaya kita untuk hanya pengurus ini bisa memberi kemampuan itu gimana pemilihannya? Ya, kita sebelum itu telah memberikan undangan semua sesuai dengan yang mempunyai kapabilitas di desa, kemudian yang punya pandangan untuk kemajuan di desa, dan itu semua dari semua unsur sudah kita undang. Undang dari tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh nelayan, tokoh pandai besi, karena di sini juga sentra pandai besi di desa Terata ini. Nah, di saat pembentukan tersebut keluarlah nama yang disepakati bersama, yaitu nama Bapak Desriko Aprius SE, dan beliau sejauh ini juga telah secara pribadi dia punya integritas dan juga punya jiwa entrepreneurship, jiwa untuk bisnis, dan juga untuk bagaimana nanti ke depannya koperasi Merah Putih ini bisa berjalan dan bisa mensejahterakan masyarakat desa. Ya, dari beberapa kita wawancara ya, baik dari pihak pemerintah daerah, kecamatan maupun desa lainnya. Ini kan dan isu secara nasional ini kan anggarannya besar, 3-5 M. Dalam setahun pertama ini ada 100 tahun 1 miliar, tapi itu masih belum jelas ya. Tapi dengan anggaran sebesar ini tentu sembarang orang yang bisa menjalankan ini. Kenapa? Pengawasannya ketat. Ada 4 atau 5 kementerian yang ikut mengawasi, sama pemerintah daerah, inspektor dan lain-lain. Untuk sisi pengawasan, Pak Kadis, selaku ketua badan pengawasan Pak Kadis dan penasihat di BUMDes, antara BUMDes sama koperasi Merah Putih, Pak Kadis di mana? Kalau di BUMDes kita penasehat. Ya, maksudnya ada Pak rencana Pak Kadis enggak? Tanya kan ini nanti Pak Kadis lebih memihak ke koperasi gitu, atau lebih memihak ke BUMDes kan? Kita untuk dua-duanya tetap kita usahakan untuk berjalan dan bisa memajukan kedua-duanya. Berarti adil lah untuk kedua ini. Insya Allah adil. Berarti nggak akan miring-miring ya? Enggak lah. Karena nanti kalau Pak Kadis lebih banyak ke koperasi Merah Putih kan BUMDes terabaikan kan? Kalau Pak Kadis ke BUMDes, koperasi Merah Putih terabaikan. Kena kan itu kan leadernya di satu Pak Kadis itu. Nanti kalau gara-garanya BUMDes ini Pak Kadis ke situ terus kan itu kan. Kata-kata itu keluarkan itu kan. Jadi gini Pak Kadis, ini kan antara BUMDes sama koperasi Merah Putih, ini desa kita nanti ke depan gimana? Termasuk usaha masyarakat yang ada, apakah nanti dia bertabrakan atau bekerjasama atau gimana di desa kita? Kita coba untuk mitra ketika ada yang usaha masyarakat yang sama dari 7+1 dari potensi desa yang telah diatur oleh Kemenkop, maka itu akan kita jalankan. Ketika ada yang disampaikan Bapak tadi bertabrakan atau mempunyai usaha yang sama, kita coba untuk kolaborasi, kita coba untuk mitra yang baik. Apakah misalnya dari koperasi Merah Putih yang menjalankannya, mempasarkannya, sehingga
masyarakat tetap mendapatkan kesejahteraan dari koperasi. Oh, iya, gitu. Kalau gini ya, dari misalnya dana tentu kan yang pemerintah kan seperti alat kesehatan, gudang, ketahanan pangan dan lain-lain. Itu kan nanti diupayakan menjadi grosir besar di desa gitu. Sehingga usaha yang ada di desa tidak lagi belanja ke pekan atau ke tempat lain gitu. Jadi putaran uang dari desa untuk desa. Iya. Rencana kita untuk gudang Pak Kades atau alat-alat hasil pertanian ini gimana nanti ke depannya? Karena kita ada beberapa kios yang ada di dekat Bumdes, untuk sementara waktu itu yang kita pakai dulu, kita pergunakan dulu. Namun kita juga menyepakati terkait misalnya kantor ataupun gudang, karena jalan raya di Desa Terata ini mulai dari perbatasan Subang Petai ini sampai ke perbatasan Desa Pelopayung itu, insya Allah akan sudah kita sepakati dalam musdes itu untuk membuat apakah kantor atau gudang di sepanjang itu. Oh, udah ada lalu plan Iya. apa? Terus gini, ini kan Koperasi Merah Putih ini kan nanti bergerak kan tentu akan menimbulkan akan ada nanti istilahnya masalah-masalah kecil, ada juga peluang, ada hambatan gitu. Untuk pengurus Pak Kades, apa nanti kan ini kan walaupun sarjana ekonomi, sarjana lain kan bukan sarjana koperasi kan ini. Iya. Nah, yang nggak paham koperasi ini tentu apakah gimana nanti ke depan nih? Apakah mereka diadakan pelatihan atau gimana? Iya, tetap Pak. Untuk pelatihan ketika misal ada yang bergerak di koperasi, akan tetap kita ingin mendapatkan ilmu dari pelatihan tersebut. Dan saya juga sangat apresiasi karena ketua koperasi terpilih ini juga mantan dari ketua koperasi dari Rubegaya Steel yang pernah menakodai koperasi sebelumnya. Nah, berarti gini Pak Kades, kalau udah pernah ketua koperasi kan mungkin kita udah banyak desa ya di Kampar, Pelawan dan di mana-mana. Saya rasa ini yang pertama kita dengar ada mantan ketua koperasi jadi ketua koperasi dia. Ini kan peluang untuk desa Terata ya. Iya. Bisa nggak ke depan ini kita untuk kan ini nanti bakal ada penilaian koperasi terbaik Kampar, koperasi terbaik Riau, bahkan koperasi Merah Putih terbaik nasional. Ada rencana untuk nasional yang terbaik? Insya Allah kita coba untuk rencana itu Pak. Yakin? Karena yakin. Karena soalnya ketuanya memang mantan ketua koperasi kan? Iya. Karena kita sebetulnya ingin cepat ketika ada instruksi Presiden nomor 9 untuk koperasi ini. Sebenarnya sebelum tanggal 8 itu kita juga ingin cepat amanat yang disampaikan oleh Presiden kita untuk cepat membuat koperasi Merah Putih di Desa Terata ini. Nah, apa yang kita inginkan adalah yang pertama kita menjalankan instruksi Presiden. Yang kedua, Desa Terata ini bergerak di bidang pandai besi dan alat pertanian. Kemudian yang menjadi tujuan kita juga cepat, bagaimana kita bisa menunjukkan hasil karya dari pandai besi di Desa Terata ini, juga bisa berkiprah baik itu tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Kenapa demikian? Karena di Desa Terata ini untuk unggulan alat pertanian dodos dan egrek kita sudah mengantongi SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, kemudian juga kita sudah mendaftar ke notaris dan itu kita dapat yang ke-9 di Kabupaten Kampar ini. Nomor urut ke-9 kita menyelesaikan administrasi di notaris. Dan ini kita berharap mudah-mudahan launching nanti di tingkat provinsi, nama Desa Terata masuk dalam 10 besar nominasinya. Pak, ini bukan siap. Saya tadi terkejut juga ya. Pak bilang katanya kita pandemi sudah SMA ya. Tentu ini kan satu upaya terobosan ke depan. Makanya gimana caranya pandemi sini bisa minimal untuk Kampar pemasarannya Riau juga ada lebih ada mana yang baik gitu. Ada rencana dikerjasamakan dengan Koperasi Merah Putih Untuk di mana? untuk pandai besi ini tadi kan udah SMA itu.
Iya, SNI. Iya, jadi itu kan masih kan ada rencana nggak pemasarannya untuk lebih luas lagi? Iya, insya Allah akan kita kembangkan itu Pak. Ya, termasuk untuk koperasi merah putih nanti ke depannya. Iya. Oh, iya, iya. Ya, yang menurut saya masih terlalu Pak Kades Terata, semoga desa Terata dengan berbagai macam hasil kinerja masyarakat, ya baik itu dari sisi keahlian dan juga usaha lainnya, yang beri koperasi merah putih dapat berjalan dan berkembang sehingga bisa untuk menjadi koperasi terbaik di nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak dari media yang sudah mengapresiasi kami dan juga atensinya ke Desa Terata. Terima kasih.